Mungkin sudah berapa banyak Natal yang kita lewati. Tapi ada pertanyaan begini. Harapan apa yang tersimpan bagi kita di kehidupan kekal? Ya. Mengingatkan kita bahwa dunia sekarang sudah rusak, ini tidak akan ada selamanya. Tidak lama lagi kita akan tinggal bersama-sama dengan Allah dan menikmatinya selama-lamanya di kota yang baru, di langit yang baru, di bumi yang baru, tempat di mana kita akan bebas dari dosa sepenuhnya dan selama-lamanya akan mendiami tubuh kita yang diperbarui dari dunia ini untuk diciptakan yang baru. Apakah kekekalan masih menarik untuk didiskusikan? Atau kita bilang kekekalan adalah sesuatu yang abstrak, sesuatu yang ngeroh-ngeroh, kayaknya jauh. Atau kita lebih tertarik dengan membicarakan dengan orang bagaimana masa depan kita. Kita tidak tertarik lagi dengan kekekalan, tapi kita lebih tertarik dengan masa depan. Tetapi apa yang budaya katakan tentang masa depan? Masa depan itu harus sukses, punya pekerjaan yang stabil, punya prestasi yang tinggi, hidup yang bahagia, long life, punya nama besar. Itu yang budaya sering kita dengar setiap hari. Di medsos, di TV mungkin. Setiap hari kita bisa scroll, semua bicara tentang masa depan. Selalu bertanya, gimana kamu setting masa depan kamu? Pertanyaannya begini, apakah dengan memiliki semuanya itu, kita bisa lepas dari yang namanya khawatir? Apakah kita punya nama besar, kita punya prestasi, kita kehidupan yang sukses, mungkin kita punya segala-galanya. Tapi apakah dengan memiliki semuanya itu kita bisa lepas dari yang namanya khawatir? Kita tidak bisa lepas dari kata khawatir setiap hari. Kenapa? Karena kita tidak tahu masa depan. Dan kita tidak dapat mengontrol masa depan. Siapa yang bisa mengontrol masa depan? Kita besok nggak tahu apa yang terjadi sama kita. Seringkali kita fokus hanya pada diri kita. Lalu kita bilang, karena kalau tidak bahagia apa arti kehidupan ini? Kita selalu mencari kebahagiaan. Semakin kita kejar kebahagiaan, semakin kita mengejar kepuasan, semakin frustasi kita. Apa salah mengejar masa depan? Tidak. Firman Tuhan bilang, kalau orang malas jangan dikasih makan. Tapi semakin kita kejar kepuasan, kebahagiaan, pengakuan, semakin frustasi kita. Karena kita hidup di dunia yang telah jatuh berdosa, yang tidak akan pernah memberikan kebahagiaan yang sejati. Pertanyaannya bukan dengan apa kita dapat bahagia, bukan dengan apa yang kita punya kita mendapat kepuasan, tapi dengan siapa kita mendapat kebahagiaan itu. Kelahiran Yesus Kristus memberikan kepuasan yang sesungguhnya. Dia rela meninggalkan sorga tempat yang mulia, lahir di tempat yang hina, lahir untuk mati supaya kita yang berdosa diselamatkan. Itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Bukan dengan apa, tapi dengan siapa. Kelahiran Yesus Kristus, hadiah terbesar, termahal bagi kita. Memang sukacita kita belum sempurna, tapi bukan akhir dari segalanya. Kita akan menikmati bumi dan langit yang baru, di mana kita
akan menikmati pribadinya. Kita berpikir dengan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya kita merasa aman. Pencapaian kita setinggi-tingginya supaya kita merasa bahagia atau puas. Kenyataannya kita semakin hampa, kita semakin gelisah. Budaya bilang di atas langit masih ada langit. Kita mengejar langit ini masih ada yang lebih langit lagi, kita gak pernah puas. Ketidakpuasan itu seperti monster di dalam kehidupan kita. Bahkan banyak yang kita korbankan untuk mendapatkan bahagia, kepuasan, pencapaian, tetapi membuat kita saling melukai, membuat kita saling mengecewakan, bahkan kita menjadikan Tuhan dalam diri kita sendiri. Tapi bersyukur buat kebenaran dan kasih karunia-Nya, kita mendapatkan bagian kekekalan bersama Dia. Hanya di dalam Yesus Kristus kita menemukan makna hidup yang sesungguhnya. Kristus hadiah terindah yang pernah kita miliki. God is most glorified in us when we are most satisfied in Him. Allah paling dimuliakan di dalam hidup kita ketika kita paling puas di dalam pribadinya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Biarlah rombongan Natal ini menjadi refleksi dalam kehidupan kita. Yang pegang handphone boleh nyalakan flashnya. Kita akan naikkan pujian kita.